Buat kalian yang pengen bikin buket snack yang kokoh, sini kumpul. Oke, pertama-tama kita siapin bahan-bahannya dulu. Di sini aku pakai 13 jenis snack, banyak banget macam dan ukurannya. Terus aku juga pakai silver spoon juga kayak gini. Terus ada 1 botol cimori. Nah, kita juga siapin tusukan sate, ini size 10 cm dan ada lem tembak. Langkah pertama, seperti biasa kalian tempelin tusukan sate ini ke masing-masing bagian si snacknya ya. Kalau misalnya snacknya lebih besar dan lebih berat, usahain tusukan satenya itu di double jadi 2 biar dia lebih kokoh. Nah, aku juga mau kasih tips gimana caranya bikin kerangka buat si cimori botol ini biar dia tegak, pokoknya ditompang dengan kokoh sama kerangka yang mau kita bikin. Jadi buat kerangka cimori ini kalian harus siapin 1 lembar kardus, ukurannya itu kurang lebih 30 cm kali 1 cm kayak gini. Setelah itu kalian ambil 2 tusukan sate, terus kalian selipin kayak gini. Sebelumnya kita kasihin lem bakar, ini buat ngelekatin. Setelah itu, ini kan tusukan satenya udah ketempel, terus kita gulung-gulung kayak gini sampai ujung. Nah, setelah itu kalau ujungnya udah kayak gini, kita kasih lem tembak lagi biar dia merekat. Nah, kalau misalnya ini udah kayak lebih kokoh, udah keras dan udah kering, setelah itu kita tempelin ke botolnya. Gimana kalian permukaannya dipakein lem tembaknya, terus tempelin ke bagian bawah botolnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kurang kuat, kalian bisa tambahin juga lem tembak. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Aku balik dulu sampai dia benar-benar kering. Nah, untuk snack-snack lainnya aku lapisin pakai lakban bening karena menurut aku kalau misalnya cuma pakai lem tembak, aku pernah kejadian kalau misalnya udah dipasangin di kerangkanya foam atau oasis atau kardus, dia itu bisa ngeletek atau copot sendiri teman-teman. Jadi ini buat meminimalisir kejadian tersebut, akhirnya aku lapisin semuanya pakai lakban bening lagi. Tara, ini dia semua snack yang udah aku tancepin tusukan satenya. Ini udah bener-bener kokoh banget. Next kita ke tahap selanjutnya. Kalian siapin ukuran kardus 60 cm kali 11 cm. Nah, kemudian kalian gulung-gulung kayak gini. Lebar gulungannya itu kurang lebih 8 sampai 9 cm. Nah, setelah udah digulung, kalian rekatin lagi pakai lakban. Usahain jangan ada rongga yang terlalu besar ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Nah, oke, next kita ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita mau pasangin snack-snack yang udah kita bikin tadi ke dalam kerangka kardus yang baru kita buat. Nah, ini buat cimorinya dia kokoh banget. Aku kasih dia di bagian tengah biar dia jadi senternya. Buat susunannya ini tergantung sama kreativitas kalian. Nah, setelah cimorinya udah ditancap, usahain bagian bawahnya ini yang tusukan satenya kalian lapisin pakai lem tembak biar dia nggak goyang-goyang. Nah, selanjutnya kalian susun snack-snack yang lain ke dalam kerangka kardusnya sesuai dengan keinginan dan model yang mau kalian buat. Nah, kalau misalnya kalian rasa tancepannya kayak kurang kuat dan kurang rapet, kalian bisa next step kalian lapisin pakai lem tembak di bagian bawah snacknya. Itu gunanya juga lem tembak buat ngunci snack-snacknya biar dia lebih kokoh dan nggak bakal bergerak-gerak. Nah, ini dia susunan buket snack yang udah aku bikin jadinya kayak gini teman-teman. Jadi nggak harus sama persis kayak gini. Nah, di bagian bawah ini nih kalian rekatin pakai lem tembak buat lebih ngunci dan nggak bakal copot-copot. Nah, setelah ini kalian siapin kertas krep. Sebenarnya bisa juga pakai kertas subon, tapi aku di sini mau pakai kertas krep. Sebelum itu kita ambil lakban bening buat kita lapisin ke bagian bawah. Tadi belum sempat kita lapisin ya. Jadi kita lapisin dulu biar ketika kita pasang kertas krepnya tadi itu lebih gampang. Nah, setelah itu kalian pasang kertas krepnya ke bawah buket snack kalian. Usahain kertas krepnya itu bisa menutupi tusukan-tusukan sate yang bagian bawah biar dari depan tuh looknya nggak kelihatan tusukan satenya ya teman-teman. Oke, setelah kalian selesai pasang si kertas krepnya, kita lanjut ke tahap wrapping. Nah, di sini aku pakai 1 lembar kertas wrapping warna grey kayak gini. Terus kalian potong bagi 2 kayak gini. Nah, bagian yang kanan kalian potong seperti ini. Bagian bawah lebih kecil dari bagian atas. Nah, bagian kecil kalian simpen dulu. Nah, bagian atas ini kita jadiin buat layer pertama. Lipetannya seperti yang aku tunjukin di video. Setelah itu kalian rekatin pakai isolasi bening. Nah, buat layer pertama jadinya kayak gini teman-teman looknya. Oke, next kita layer kedua.
potongannya tuh masih sama kayak tadi ukurannya, yang atas tuh lebih besar dari yang bawah, yang kecil kita simpen. Tekukannya lebih simple lagi, kalian tekuk bagian kanannya aja dikit, udah gitu kalian pasang ke buketnya. Setelah itu kalian lapisin dengan isolasi bening. Nah, setelah selesai kalian masang isolasinya, look buat layer kedua kayak gini teman-teman. Oke, setelah ini kita bikin layer ketiga. Nah, di layer ketiga ini aku pakai kertas baru dan aku bagi dua. Setelah itu bagian yang kiri aku pakai buat layer ketiga, potongannya sama persis kayak layer 1 dan kedua. Buat lipatannya ini sama seperti layer kedua ya teman-teman. Setelah itu kalian tekatin pakai isolasi bening. Jadinya kayak gini look layer ketiga, sama persis sama layer kedua tadi. Next kita bikin layer keempat. Nah, di layer keempat ini aku pakai potongan sisa tadi, dipotong lagi-lagi sama kayak layer 1, 2, 3. Nah, lipetannya masih sama kayak layer sebelumnya, yaitu layer 3. Ini buat layer keempat kayak gini teman-teman. Selanjutnya kita bikin layer kelima dan keenam. Nah, di sini aku pakai potongan kertas kayak gini. Ini sisa separuh, kalian bagi jadi dua. Nah, ini buat sisi sebelah kiri, lipetannya sama kayak layer sebelumnya. Kayak gini, simple banget. Setelah itu kalian rekatin ke dalam kerangka buketnya pakai isolasi. Nah, buat layer selanjutnya yang sebelah kanan sama juga kayak layer yang sebelah kiri tadi. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan yaitu biar dia kanan kiri itu bagiannya seimbang ya, proporsional. Itu penting banget buat kalian bikin buket yang looknya bagus. Nah, setelah itu kalian rekatin pakai isolasi bening lagi. Nah, ini dia tampilan look layer 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kayak gini. Nah, di sini setelah ini aku mau nutup bagian bawahnya dulu. Setelah itu aku tutup bagian depan kerangka buketnya lagi. Nah, jadi kan ada sisa kertas 4 kurang lebih. Nah, bagian yang ini kalian potong jadi 2. Setelah itu aku di sini pakai double tip. Sebenarnya bisa kalau misalnya kalian cuman pakai selasi, tapi aku pengen jauh lebih rapi, jadi aku pakai double tip. Ini buat nutupin bagian depan dan satunya lagi buat bagian belakang. Nah, setelah itu sisa kertas yang ini aku gunain buat nutup bagian depannya karena masih kelihatan kan rongganya itu. Kayak gini aku pasang. Nah, sebelahnya lagi aku pasang juga kayak gini modelnya. Oke, sisa satu kertas lagi yang sisa dari potongan kertas yang pertama. Di sini aku mau bagi dua lagi kertasnya buat nutupin bagian bawah pegangannya. Nah, di sini kalian pasang bagian bawah itu posisinya kayak segitiga ya, segitiga keluar biar buketnya itu tampilannya lebih gembul lagi dan nggak kayak nggak jelek sih kalau misalnya tampilannya lurus ke bawah gitu, harusnya segitiga keluar kayak gitu teman-teman. Nah, ini dia looknya. Setelah ini kalian bisa tambahin pita, stiker, thank you card atau kartu ucapan dan lain sebagainya. Nah, ini dia kalau kalian udah pasang lengkap kayak gini. Nah, buat ukurannya segini kurang lebih. Bagian atas ini megar ya dari bagian bawahnya, dan ini fluffy banget, gak gepeng dan gak bakal copot teman-teman.